Halo, rekan-rekan mahasiswa pencinta bahasa, kita kembali bertemu di dalam topik perkuliahan kita. Rekan-rekan, pada video kali ini, topik yang akan saya sampaikan untuk Anda berhubungan dengan keterampilan berbahasa secara spesifik tentang menyimak. Nah, seperti judul yang ada dalam video ini, saya berharap Anda bisa menyimak apa yang nantinya saya jelaskan dalam topik ini. Dan mudah-mudahan hasil simakan Anda itu bisa Anda gunakan untuk mengingat topik ini lebih baik dan kapanpun nanti Anda bisa gunakan sehingga proses untuk mendapatkan informasi bisa Anda lakukan dengan tepat. Nah, rekan-rekan mahasiswa, ada hal yang perlu kita patut luruskan, yaitu melalui pertanyaan, apakah sebenarnya menyimak sama dengan mendengar atau justru menyimak tidak sama dengan mendengar. Nah, seringkali dua kata ini saling bergantian digunakan. Ya, kita mungkin pernah mendengar dan bahkan mungkin juga pernah menyimak suatu objek, suatu peristiwa, suatu cerita, atau hal-hal tertentu yang ada di sekitar kita. Nah, pertanyaannya tadi adalah, apakah kedua istilah ini sama? Nah, coba Anda berikan pandangan dan tanggapan Anda tentang kedua hal ini. Nanti kita bisa diskusikan dengan baik. Namun yang pasti, tentu kalau ada pertanyaan apakah menyimak sama atau tidak sama, akan selalu ada jawabannya. Apakah memang kalau kita setuju itu sama, tentu ada alasannya atau penjelasannya, atau kalau memang tidak sama, ada alasannya mengapa dikatakan tidak sama. Nah, rekan-rekan, oleh karena itu kita perlu melihat perspektif menyimak versus mendengar. Kita perlu melihat sejauh mana sebenarnya alasan kalau ingin kita katakan misalnya menyimak dan mendengar itu sama, atau sebaliknya kalau ingin kita katakan menyimak dan mendengar itu adalah betul-betul berbeda. Nah, dari tabel yang ada di sini, Anda bisa perhatikan bagaimana sebenarnya persamaan dan perbedaan yang kita katakan dengan menyimak dan mendengar. Nah, salah satu keterampilan berbahasa yang kita bicarakan di sini tentu adalah keterampilan menyimak, ya, bukan keterampilan mendengar. Nah, oleh karena itu kita akan melihat terlebih dahulu persamaannya dulu antara menyimak dengan mendengar. Nah, persamaan yang pertama adalah tentu dua kata ini sama-sama membutuhkan atau menggunakan panca indera telinga. Ya, itu pasti karena memang baik kita menggunakan istilah menyimak atau mendengar, tentu alat yang digunakan panca indera manusia yang kita gunakan adalah telinga. Itu yang pertama, dari sisi alat atau instrumen yang digunakan. Nah, yang kedua, persamaannya adalah tentu kedua istilah ini, menyimak dan mendengar, sama-sama ya, membutuhkan sebuah objek, membutuhkan sebuah informasi, membutuhkan sebuah berita, membutuhkan sebuah peristiwa. Artinya ketika kita ingin melakukan proses simakan dan proses mendengar, maka tentu harus ada objeknya gitu ya. Apa yang mau kita simak, apa yang harus kita dengar, berita apa yang harus kita simak gitu ya, berita apa yang harus kita dengar.
atau video apa yang harus kita simak, atau video apa yang harus kita dengar. Nah, artinya persamaannya di sini jelas harus hadirnya suatu objek tertentu sehingga nanti menyimak dan mendengar ini bisa terlaksana. Nah, persamaan yang ketiga adalah tentu kalau sudah ada objeknya ya harus ada pelakunya, gitu ya. Nah, artinya kegiatan menyimak dan mendengar tentu harus ada pelakunya, baik pelakunya itu nanti yang bersifat tunggal, ya, atau yang kita katakan bersifat personal, ya, pribadi, atau mungkin juga nanti yang melakukan pelakunya itu adalah yang bersifat kolektif, ya, atau kumpulan orang-orang untuk melakukan kedua kegiatan ini. Nah, itu persamaan yang ketiga. Nah, persamaan yang terakhir tentu antara menyimak dan mendengar akan ada hasil yang dicapai. Nah, hasil yang dicapai ini tentunya nanti bisa digunakan untuk kebutuhan informasi tentunya, atau untuk tindakan-tindakan selanjutnya. Nah, disinilah nanti kita lihat bahwa hasil menyimak dan mendengar itu akan dipergunakan oleh orang-orang tertentu yang melakukannya demi kepentingan-kepentingan tertentu pula. Nah, itu persamaannya. Nah, sekarang lantas apa perbedaannya? Kalau tadi kita sudah melihat ada persamaan, tentu ada perbedaan. Nah, kita lihat yang pertama, perbedaan yang pertama. Nah, menyimak dilakukan itu memang sudah punya unsur kesengajaan. Ada niat, harus, ya. Jadi kita persiapkan diri, ya, karena memang adanya unsur kesengajaan. Nah, sedangkan kalau Anda nanti melakukan kegiatan mendengar, itu tidak seharusnya dilakukan dengan penuh kesengajaan. Artinya secara spontan saja Anda bisa melakukan mendengar itu, ya. Nah, dengan konsep seperti ini jelas sangat berbeda antara menyimak dan mendengar. Karena butuh persiapan, butuh unsur kesengajaan, ya, butuh bagaimana si pelaku itu akan melakukan proses simakan dengan baik, maka dia harus mempersiapkan dirinya bahwa apa yang disimaknya itu betul-betul nanti diperoleh hasilnya. Nah, kalau kita mendengar tidak demikian. Kita spontan saja, karena memang dalam mendengar apapun bisa kita dengar karena tidak ada persiapan. Yang penting bunyi-bunyian yang kita dengar yaitu adalah hasil atau kegiatan mendengar. Nah, itu dari sisi yang pertama. Jadi persoalan sengajaan atau tidak sengajaan. Nah, perbedaan yang kedua dalam keterampilan menyimak, karena tadi ada unsur kesengajaan, maka dibutuhkan daya fokus yang maksimal, daya fokus yang tinggi. Namanya sengaja, kita sudah mempersiapkan diri sehingga fokus kita, konsentrasi kita betul-betul penuh pada bahan simakan. Nah, sedangkan di dalam kegiatan mendengar itu tidak diperlukan fokus. Artinya karena tidak dipersiapkan, tidak ada unsur kesengajaan, maka daya fokus itu tidak perlu. Sebab kita bebas saja mendengar apapun, tanpa kita harus fokus, tertuju, terpusat pada objek atau benda, atau hal-hal yang ingin kita dengar. Nah, itu untuk perbedaan yang kedua. Nah, yang ketiga, rekan-rekan, menyimak itu ada teknik khususnya. Ya, karena dia tadi sudah dipersiapkan, ada unsur kesengajaan, maka hal itu bisa tercapai hasil simakannya kalau kita punya teknik-teknik menyimak dengan tepat. Nah, sehingga ada cara khususnya. Orang menyimak tidak sembarangan, ya, punya cara tertentu yang nanti mampu menyerap seluruh apa yang disimak. Nah, berbeda dengan kalau kita mendengar.
di sini tidak perlu ada teknik khusus. Karena memang tidak ada persiapan, daya fokusnya tadi kan tidak ada gitu ya. Jadi kita tidak perlu pakai teknik. Yang penting kita dengar saja. Ya, normalnya manusia bisa mendengar segala apa yang mungkin terserap oleh telinga kita. Nah, perbedaan yang terakhir ini mengenai hasil. Nah, di dalam menyimak, karena tadi menggunakan teknik khusus, maka seharusnya hasilnya itu nanti detail, sistematis gitu. Ya, karena kita punya teknik khusus. Jadi hasilnya itu betul-betul runut, detail, lengkap. Sementara kalau mendengar, nanti hasilnya tidak akan detail, tidak akan lengkap, mungkin akan terpotong-potong. Mungkin nanti hasilnya itu hanya di awalnya saja, yang di akhir tidak diambil. Nah, sehingga nanti memang jelas berbeda bagaimana keterampilan menyimak ini dengan kegiatan mendengar. Nah, itulah rekan-rekan ya, persamaan dan perbedaan antara menyimak dan mendengar. Nah, silakan rekan-rekan gali lagi, praktikkan lagi bagaimana kedua hal ini bisa kita lihat dari sisi persamaan dan perbedaan. Nah, lantas dari pendefinisian, menyimak, lalu kita masuk pada mendengar, lantas kita coba merumuskan sebenarnya apa itu keterampilan berbahasa menyimak. Nah, bagi saya menyimak itu saya boleh katakan ya sebagai salah satu bentuk keterampilan berbahasa yang memang berusaha mendapatkan informasi utuh. Nah, kata berusaha di sana itu sudah ada unsur niat, sudah ada unsur sungguh-sungguh, sengaja. Ya. Mendapatkan informasi utuh dari hal-hal tertentu dengan menerapkan kemampuan indera telinga dengan daya konsentrasi tinggi atau fokus yang bagus. Nah, inilah definisi menyimak menurut saya yang lebih tepat ya. Kalau kita melihat tadi persamaan dan perbedaan antara menyimak dan mendengar tadi, maka selebih konkret lagi menyimak itu sebuah tindakan yang memang kita lakukan, satu usaha penting untuk mendapatkan informasi utuh dengan hal-hal yang kita gunakan dengan teknik ya, menyimak dengan tepat, tentunya dengan mempertajam indera telinga kita dengan daya fokus yang tinggi. Nah, menurut Anda apa definisinya? Silakan Anda boleh buat definisi menyimak menurut Anda. Nah, rekan-rekan mahasiswa, karena menyimak itu tadi suatu tindakan yang betul-betul disengaja, ada unsur persiapan, maka menyimak itu perlu kita perhatikan dengan baik apa hal-hal yang nantinya kita persiapkan. Unsur kesengajaan yang kita maksud tentu akan terwujud dalam tindakan kita menyiapkan sesuatu sesaat kita akan melakukan simakan pada objek-objek tertentu. Nah, ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika nanti Anda melakukan proses menyimak dengan tepat. Nah, yang pertama adalah pastikan rekan-rekan bahwa ketika Anda melakukan proses simakan dengan baik, kondisi tubuh, jiwa, mental kita harus sehat. Karena adanya unsur kesengajaan, maka kita harus sehat. Tubuh kita harus kuat, jiwa kita harus sehat, mental kita harus bagus. Karena kalau tidak, hasilnya nanti tidak maksimal. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, pastikan Anda mengetahui arah pembicaraan setidaknya dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, ini perlu. Nah, ini yang dikatakan nanti daya duga. Ya. Jadi, kita bisa memprediksi, kita bisa menduga kemana arah pembicaraan, kemana arah video ya, kalau video misalnya ada tonton, atau tulisan misalnya nanti mungkin yang dinarasikan. Nah, ini bisa kita lakukan prediksi-prediksi itu karena manusia itu punya kemampuan itu. Nah, jadi
kemampuan memprediksi itu juga adalah bagian dari persiapan kita, ya, dari unsur kesengajaan menyimak dengan pengetahuan kita tentunya tentang bahan atau objek simakan itu. Nah, yang ketiga, ketika Anda akan melakukan menyimak, pastikan mengikuti bahan simakan dari awal sampai akhir. Nah, ini sangat penting karena untuk mendapatkan hasil simakan yang detail, yang sistematis, maka rekan-rekan mahasiswa harus mengikuti bahan simakan itu dari awal sampai akhir. Jangan terpotong-potong, ya. Jangan misalnya kalau Anda menyimak video, Anda lihat saja detik pertama, lalu lompat ke detik terakhir. Atau menit pertama, 5 menit awal, kita masih terus konsisten, tapi di pertengahan tidak menyimaknya lagi, tidak menonton dengan baik, sehingga langsung melompat pada bagian yang akhir. Nah, itu nanti bisa menyebabkan bahan simakan kita itu menjadi kurang tepat. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, pastikan dapat menemukan tema atau inti permasalahan dari bahan simakan. Nah, ini bisa dilakukan kalau rekan-rekan memang menyimaknya secara utuh, ya, tidak terpecah-pecah atau tidak terpotong-potong, sehingga Anda bisa mengikuti dari awal sampai akhirnya, dan kita nanti bisa menyimpulkan apa sebenarnya nanti tema atau permasalahan yang sedang diangkat. Nah, yang kelima, pastikan tema atau inti permasalahan itu dapat dikembangkan, ya. Nantinya dalam bentuk kalimat-kalimat, bisa juga paragraf, atau mungkin Anda akan tuliskan, atau bisa nanti dinarasikan atau dibicarakan lewat keterampilan berbicara. Nah, ini sangat penting dilakukan. Nah, kita masuk pada beberapa teknik menyimak, ya. Nah, menyimak karena tadi adalah unsur kesengajaan, maka menyimak itu butuh teknik khusus, butuh cara khusus, ya. Bagaimana kita bisa menyimak bahan simakan itu supaya nanti hasilnya betul-betul utuh. Nah, yang pertama ada istilah teknik loci system. Nah, dalam teknik ini biasanya, ya, menyimak ini menggunakan daya ingat atau memori. Nah, memang manusia itu kan punya daya memori, ya. Biasanya ada dua, ya. Ada memori jangka pendek, ada memori jangka panjang, ya. Nah, kalau memang kita itu tergolong pada daya memori yang jangka pendek, biasanya memang bahan simakan itu sebentar saja sudah lupa, ya. Jadi ibaratnya menyimaknya itu hanya menghafal saja gitu, ya. Nah, tetapi berbeda kalau nanti memang daya memori otak kita mampu menyimpan begitu banyak informasi dengan durasi waktu tertentu, kapanpun kita coba panggil kembali, hasilnya tetap sama, kita bisa ingat. Nah, itu biasanya memang gaya seseorang yang mampu menyimpan karena kemampuan otaknya yang bisa menyimpan dengan memori jangka panjang. Nah, biasanya juga teknik logik ini memang juga dipengaruhi nanti objek atau bahan simakan itu apakah memang langsung otomatis kita yang mengalami peristiwanya, atau mungkin punya kesan-kesan khusus pada objek itu atau benda atau hal yang disimak, ya. Nah, itu biasanya juga membantu memang daya otak kita ini untuk menyimpan. Yang biasanya ada yang berkesan, ada yang sedih gitu, ya, ada yang bahagia. Nah, itu memori-memori itu akan direkam otak kita dan tergantung apa yang nanti disimpannya begitu. Nah, itu teknik logik. Jadi menggunakan daya memori. Ya, ini bisa dilatih sebenarnya, ya, karena banyak juga penelitian-penelitian yang mencoba meningkatkan daya ingatan, daya memori kita supaya tajam, ya. Nah, yang kedua ada yang namanya teknik penggabungan. Nah, teknik penggabungan ini biasanya memang menghubungkan antara pesan yang pertama dalam ingatan secara berantai dengan pesan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini kalau yang seperti ini biasanya memang bisa kita atur, ya, cara daya ingat kita kalau memang kita itu senangnya dengan sistematis.
Ya, biasanya yang bersifat kronologis itu bisa kita hubung-hubungkan. Yang pertama, tadi peristiwanya yang begini, setelah yang pertama lalu akan begini, ketiga begini, keempat begini. Nah, itu biasanya teknik penggabungan. Jadi kita di sini juga bisa memainkan prediksi-prediksi kita ya. Jadi dia mencoba menghubungkan dan biasanya memang menghubungkan di sini tidak asal menghubungkan, tetapi tentunya sudah dibekali dengan pengetahuan awal kita tentang suatu objek atau peristiwa atau hal-hal tertentu. Jadi kita akan coba mengingatnya seperti itu. Nah, yang terakhir ada teknik fonetik. Nah, teknik fonetik ini bisa membuat bahan simakan itu di dalam bentuk-bentuk gambar, lambang-lambang, grafis, dan yang lain-lain. Nah, coba teman-teman pikirkan ketika Anda itu mengingat sesuatu, tapi Anda gambarkan dengan simbol tertentu dalam catatan-catatan sendiri Anda, gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya bagian dari menyimak, teknik menyimak. Karena dengan cara seperti itu kita bisa paham. Nah, itu memang juga tergantung pada karakteristik otak manusia atau tipenya kita. Apakah Anda itu senangnya visual, ya, atau misalnya audio gitu ya. Nah, biasanya yang fonetik itu yang bersifat visual ya. Dia senang membuat lambang-lambang tertentu untuk menyimak satu hal atau diganti dengan kode-kode tertentu. Nah, ini ada 3 rekan-rekan mahasiswa, mungkin di luar dari ketiga teknik ini bisa Anda cari tahu, nanti kita bisa saling berbagi teknik-teknik menyimak yang mungkin bisa kita terapkan dan kita pelajari sehingga kita nanti semakin bagus untuk keterampilan menyimaknya. Nah, kita lanjut rekan-rekan. Lalu bagaimana jenis-jenis menyimak? Nah, jenis-jenis menyimak ini saya mencoba mengutip pendapatnya seorang ahli ya dari Tarigan. Dia membagi 2 bagian besar jenis menyimak. Nah, jenis menyimak ini sebenarnya terbagi berdasarkan cara kita menyimaknya, caranya. Yang pertama itu menyimak ekstensif dan yang kedua menyimak intensif. Nah, dinamakan ekstensif karena memang jenis semakan yang dilakukan itu dalam kerangka umum. Ya, artinya secara umum saja, bisa seperti menyimak bunyi-bunyi radio, berita di televisi, ya, mendengarkan percakapan orang di pasar, di tempat-tempat umum, begitu ya. Jadi karena tersebut disebut dengan secara umum, sehingga memang menyimak ekstensif ini kalau menurut Tarigan itu seperti disamakan dengan aktivitas mendengar biasa, makanya disebut menyimak ekstensif. Nah, yang kedua ada menyimak intensif. Nah, menyimak intensif ini jenis simakan yang memang dilakukan dalam kerangka khusus. Jadi sudah ada intensi atau perhatian khusus pada apa yang ingin kita simak. Ya banyak ya. Sama seperti Anda menonton atau menyimak video penjelasan saya hari ini, Anda kan punya intensi khusus ya. Mengapa harus Anda menonton video ini misalnya? Ya. Jadi penjelasan-penjelasan materi perkuliahan, menjelaskan materi seminar, webinar, dan lain-lain. Jadi kegiatan-kegiatan tertentu yang memang sengaja dilakukan, nah itu dikategorikan oleh Tarigan menyimak secara intensif. Nah, selanjutnya rekan-rekan, menyimak secara ekstensif dapat dilakukan juga bisa kita bagi ya secara umum ya. Menyimak karena tadi tempat-tempat umum yang bersifat general, jadi ini bisa kita bagi juga misalnya menyimak sosial. Nah, menyimak sosial berarti nanti yang Anda simak itu di bagian-bagian tempat-tempat umum ya, seperti di terminal ya, di kantor pos, pasar, dan lain-lainnya. Yang intinya nanti di sini bahan simakan itu terjadi di lokasi keramaian ya, keramaian ya, karena dia bersifat umum. Nah, yang kedua, menyimak secara estetika. Nah, ini biasanya menyimak menghayati nilai-nilai karya seperti pembacaan puisi, cerpen, lagu, musik, seni teater. Nah, kalau Anda senang mendengarkan musik, nah sebenarnya bagian dari menyimak ekstensif ya. Yang kita misalnya senang mendengar musik sambil belajar, nah itu adalah bagian
bagian dari ekstensif secara umum. Tapi kita sebut dengan istilah menyimak estetika. Ada menyimak hal-hal yang bernilai keindahan. Nah, sementara itu menyimak intensif, ya, ini dapat kita lakukan karena intensif itu tadi bersifatnya khusus, maka tentu perlu dilakukan jenis-jenisnya dan perlu dilakukan dengan hati-hati dengan baik. Yang pertama kita sebut nanti jenisnya menyimak reproduktif. Nah, reproduktif artinya setelah kita menyimak, maka hasil simakan itu nanti kita buatkan dalam bentuk lisan dan tulisan. Nah, artinya kita menyimak itu proaktif ya, ada hasil gitu. Sehingga dinamakan menyimak reproduktif. Jadi ada hasil yang nantinya Anda bisa sampaikan atau Anda bagikan pada orang-orang yang mungkin membutuhkan informasi itu. Nah, yang kedua, ada juga jenisnya nanti bisa dilakukan dengan menyimak kritis. Nah, menyimak kritis ini artinya kita menyimak itu juga menerapkan kemampuan berpikir kritis kita, seperti memberikan temuan-temuan kelemahan dan kelebihan dari bahan simakan, menilai secara objektif. Nah, contoh sederhananya kalau Anda nonton film baru di bioskop misalnya ya, rekan-rekan tentu kan nanti kita bisa menyimak kritis. Kita bisa menilai tuh, ada yang lemah, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Lalu kita bisa membeberkan satu persatu dengan rinci. Nah, berarti Anda memang menyimak film itu dengan baik, sehingga nanti Anda menerapkan menyimak kritisnya. Gitu. Nah, yang ketiga ada menyimak eksploratif. Ya. Nah, eksploratif ini menyimak dengan memperluas informasi atau dapat menemukan gagasan baru dari bahan simakan. Nah, ini biasanya memang bagi kita orang-orang akademisi atau Anda nanti calon-calon akademisi, menyimak eksploratif ini bisa mengembangkan cakrawala berpikir kita, bisa menambah wawasan kita lebih luas dan mendapatkan ide-ide yang baru. Mungkin nanti bahan simakan itu bisa kita gunakan dalam penelitian-penelitian misalnya, karena kita mencoba memperluas cakrawala berpikir kita dari hal yang kita simak. Nah, berikutnya ada yang kita sebut menyimak selektif. Menyimak selektif berarti kita mencoba memilah-milah, memilih, menemukan hal-hal tertentu yang memang kita anggap penting. Nah, ini biasanya memang kita harus mampu melihat dulu apa hal yang kita butuhkan dan kita anggap penting, itu saja yang kita butuhkan. Nah, di satu sisi tindakan seperti ini bisa positif ya, tapi ada negatifnya juga gitu ya. Kalau positifnya tentu hal yang penting itu kita bisa tangkap. Tetapi hal negatifnya, takutnya hal yang disampaikan oleh seseorang itu semuanya tidak penting untuk dia, maka akan muncul sikap yang antipati ya, atau kurang simpati pada orang-orang tertentu yang menyampaikan informasi. Nah, ini hal negatifnya. Namun secara umum ya, menyimak selektif itu tentu memang kita nanti akan menyimak sesuatu hal itu karena memang ada hal-hal yang memang kita butuhkan. Ya, misalnya kalau Anda mencari informasi dengan cepat gitu ya, tentu kan kita yang butuhkan hal-hal yang penting saja. Kita tidak perlu mendengarkan dari awal sampai akhir hasil simakannya, tetapi kita cukup mengambil kata kuncinya apa yang ingin disampaikan oleh orang tertentu. Dan ini memang berhubungan nanti dengan keterampilan berbicara ya, karena jangan sampai juga kita berbicara A sampai Z, tapi tidak ada intinya, tidak ada ide yang mau disampaikan, sehingga orang menyimak tidak mendapatkan hal yang penting dari apa yang kita sampaikan. Nah itu. Nah yang terakhir rekan-rekan, menyimak intensif itu bisa kita lakukan dengan jenis menyimak kreatif. Menyimak kreatif artinya kita akan mendapatkan kemampuan menyimak kita itu nanti bisa menirukan bahan simakan seperti pelafalan bahasa dan lain-lainnya. Nah, rekan-rekan kalau Anda sedang belajar bahasa asing misalnya, atau bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa daerah yang mungkin selama ini kita belum tahu, nah kita menyimak dulu, lalu kita praktiskan, kita praktikkan gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Dan menyimak kreatif ini artinya memproduksi kembali hasil yang tadi kita simak atau minimal meniru ya.
meniru apa yang sudah kita simak tadi. Nah, itu menyimak intensif ya. Jadi ada beberapa jenis menyimak yang akhirnya bisa kita lakukan. Nah, rekan-rekan, lantas seperti apa tahapan dalam menyimak? Nah, ini bisa kita katakan level dalam menyimak ya. Supaya nanti kita dikatakan mengikuti proses menyimak intensif dengan baik, ada levelnya. Nah, level yang paling rendah kita sebut dengan mendengar, yaitu yang tadi ya, mendengar. Jadi ini yang paling memang umum dilakukan. Setiap bunyi-bunyian hal apapun bisa kita dengar. Nah, setelah kita mendengar sesuatu, lalu kita mencoba memahami sejenak. Nah, proses memahami ini sudah ada tindakan atau sikap kita yang aktif ya, ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ya, misalnya kalau dia peristiwa atau objek atau benda tertentu, nah kita coba pahami. Nah, setelah kita memahaminya, ya otak kita akan berproses lalu membuat daya ingat, memori. Lalu kita akan mengingat. Dan mengingat di sini itu yang tadi saya katakan, mengingatnya bisa dalam jangka panjang, bisa dalam jangka pendek. Nah, kalau kemampuan otak kita itu nanti bisa menyimpan banyak hal, lalu kita panggil ingatan itu dengan cepat, nah itu biasanya memang otak kita atau kita sendiri punya kemampuan memiliki daya ingat jangka panjang. Nah, setelah kita mengingat, maka level yang berikutnya nantinya dalam tahapan ini menginterpretasikan. Nah, kita mampu menginterpretasikan, kita mampu untuk mencoba mengembangkan hal-hal yang kita ingat tadi, yang kita simak tadi, kita coba melakukan rekaan-rekaan dalam pikiran kita coba melihat, mengasumsikan apa sebenarnya arti dari semua yang saya simak, begitu ya. Nah, setelah itu level berikutnya mengevaluasi. Kita evaluasi, kita nilai. Ini bagus atau tidak? Ini ada yang kurang, ada yang lebih. Di bagian titik ini ada yang lemah, di bagian yang ini ada yang kuat, ada yang positif misalnya begitu. Jadi kita menilai ya. Level berikutnya kita akan menilai. Lalu level yang terakhir dalam konsep menyimak itu Anda mampu memberikan respons tertentu. Bisa responnya itu Anda setuju, bisa mungkin responnya itu tidak setuju. Kalau setuju ya Anda lakukan gitu ya. Kalau tidak setuju ya mungkin kita akan memberikan semacam ilustrasi perwajahan kita ya. Ya, macam-macam ya bentuk ketidaksetujuan itu, atau misalnya respon Anda itu bisa langsung disebarkan informasinya macam-macam. Jadi level yang terakhir Anda mampu memberikan respon. Respon apapun itu dari bahan yang Anda simak. Nah, rekan-rekan, itulah penjelasan saya. Semoga penjelasan ini Anda simak dengan baik. Nah, rekan-rekan mahasiswa, silakan menyimak berbagai peristiwa tertentu melalui 6 tahapan dalam menyimak yang tadi saya sampaikan. Nah, coba Anda cari berita, bisa video, ya, bisa juga mungkin simakan dari televisi. Nah, silakan Anda lakukan 6 tahapan tadi dan coba nantinya tuliskan hasil simakan Anda itu, atau Anda bisa gunakan keterampilan berbicara Anda kepada orang lain untuk menyampaikan informasi yang sudah Anda peroleh dari kegiatan menyimak. Nah, rekan-rekan, kita sampai pada akhir video ini ya. Jikalau rekan-rekan punya pertanyaan, silakan Anda boleh tanyakan nantinya. Kita boleh berdiskusi dengan baik. Semoga materi kita tentang keterampilan berbahasa khususnya menyimak Anda bisa dapat pahami dengan baik, dan mari praktikkan menyimak dengan baik apapun itu bahan yang Anda simak, guna menambah informasi dan mendapatkan informasi yang utuh. Terima kasih rekan-rekan, sampai berjumpa kembali dalam video-video selanjutnya.